wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildara Manoparomah, peserta Latsar Angkatan 63 dari kelompok 3. Baik, saat ini saya sudah bersama narasumber untuk bertanya-tanya mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan. Baik, pertama-tama kepada kakak, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Desta Fitriani Amanah, mahasiswi semester 7 Bimbingan dan Konseling Islam UIN Saifuddin Suri Purwokerto. Baik, terima kasih kak. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi menurut kakak, apa sih pengertian wawasan kebangsaan itu? Ya, wawasan kebangsaan. Jadi kalau menurut saya secara umum berisi tentang bagaimana cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia memandang bangsa Indonesia sendiri, yang tentunya berdasarkan pada 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian dari 4 pilar itu kita menjadikan pedoman untuk bersikap, bertingkah laku untuk menjadi warga negara yang baik. Baik, terima kasih kak. Selanjutnya, menurut kakak nih, seberapa penting sih wawasan kebangsaan itu? Seberapa penting? Kalau ditanya seberapa penting, ya penting ya, apalagi saya sebagai mahasiswa. Kalau kata orang kan mahasiswa agent of change. Nah, untuk menjadi agent of change tentunya kita harus mengetahui mengenai wawasan kebangsaan, khususnya 4 pilar ini. Karena agar bisa menjadikan perubahan yang baik tentunya harus selaras dengan 4 pilar ini. Jadi agar tujuannya itu dapat tercapai dengan baik gitu, bukan malah memperkeruh suasana. Baik, terima kasih. Kan kita tahu nih, banyak banget tokoh pahlawan nasional yang sudah berperan dalam kemerdekaan. Jadi menurut kakak, siapa aja tokoh atau pahlawan nasional yang sangat berperan dalam proses kemerdekaan? Siapa? Kalau siapa berarti saya disuruh milih ya. Ya, Pak. Kalau disuruh milih kayaknya semua tokoh itu memiliki perannya masing-masing gitu. Mereka expert di bidangnya masing-masing, seperti Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, R.A. Kartini di bidang emansipasi wanita, bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga memiliki peran yang penting di kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi semua pahlawan nasional ya memiliki sama-sama mempunyai peran yang penting buat merebut kemerdekaan RI gitu. Baik kak. Kakak kan mahasiswa nih, jadi menurut kakak, apakah kakak sudah menerapkan implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kebetulan nih, saya kan juga lagi KKN, jadi saya juga ikut menerapkan bela negara ini di kegiatan KKN saya. Terus mungkin contoh lainnya di kehidupan sehari-hari, yang paling simpel aja deh, kayak kita mentaati peraturan, ya kita ikut berperan lah di masyarakat sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat yang baik, gitu-gitu sih, yang simpel-simpel aja dulu. Baik, terima kasih kak. Kita beralih ke topik lain ya. Kali ini kita akan membahas topik tentang COVID-19. Bagaimana sih tanggapan kakak mengenai COVID-19 di Indonesia? Tanggapan, kalau ditanya tanggapan, mungkin lebih ke prihatin ya, karena kan COVID di sini itu termasuk yang memiliki ranking tinggi gitu di dunia. Terus juga udah banyak korban-korban yang baik itu korban meninggal atau ya enggak, bahkan bukan di bidang kesehatan aja, di bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata juga sangat berdampak dari pandemi ini. Baik, terus apa sih upaya-upaya yang sudah paling nggak kakak lakukan untuk terhindar dari COVID-19? Yang pastinya harus mentaati prokes, kemudian yang sedikit-sedikit ikut mengedukasi lah masyarakat, terus menyaring berita-berita hoax. Terus paling penting vaksinasi ya, karena vaksinasi kan gratis, udah jadi hak kita ya, jadi ya sayang lah kalau kita menolak buat vaksin gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, di tahun 2021 Indonesia sudah menginjak usianya yang ke 76 tahun. Jadi, apa harapan kakak untuk 76 tahun kemerdekaan Indonesia? Harapannya tentunya semoga Indonesia semakin maju, lekas membaik dari pandemi ini, kemudian semoga tahun-tahun berikutnya itu ya setidaknya korupsi, nepotisme itu berkurang lah. Baik, terima kasih kak. Jadi teman-teman, itulah hasil dari wawancara kita mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya ucapkan terima kasih ya kak, terima kasih banyak sudah berkenan untuk menjadi narasumber mengenai topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah teman-teman, itu wawancara dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rufian Haji. Saya biasa dipanggil Haji. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Balada Indardiwa.
Oke, pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apa yang dimaksud tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut saya itu cara pandang atau pikiran kita dalam melihat kondisi suatu bangsa, ditinjau dari letak geografisnya, politiknya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya, seberapa penting wawasan kebangsaan menurut saudara? Wawasan kebangsaan itu menurut saya sangat penting. Jika diukur menggunakan angka, mungkin pentingnya 1 sampai 10. Mungkin wawasan kebangsaan itu saya nilai di angka 10. Soalnya itu menyangkut persatuan dan kesatuan doktrin kita sebagai bangsa negara Indonesia untuk mempersatukan pemikiran, cara pandang kita dalam bersama-sama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa tokoh atau pahlawan nasional yang berperan dalam kemerdekaan? Menurut saya semua pahlawan itu berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka walaupun mereka jumlahnya banyak, tapi mereka berjuang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan porsi mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba implementasikan yang saudara lakukan terkait dengan bela negara. Implementasi saya dalam upaya bela negara yaitu saya menyertai produk-produk dalam negeri, misalnya produk-produk di daerah tertentu atau brand-brand di daerah tertentu. Selain itu saya juga tidak ingin berpikiran diskriminatif terhadap suatu etnis bangsa untuk yang dapat menyebabkan perpecahan. Saya memandang suatu bangsa itu semuanya sama, yaitu Indonesia. Baiklah. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda tentang COVID-19 yang terjadi saat ini di Indonesia? Tanggapan saya sangat gawat menurut saya. COVID itu saya juga percaya kalau COVID itu ada, dan pemerintah menurut saya sudah berupaya maksimal dalam mengusir COVID-19 dari Indonesia dengan upayanya. Baiklah. Ini selanjutnya, upaya apa yang Anda lakukan untuk menghindari terjangkit virus COVID-19? Ya, saya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh dinas kesehatan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Saya ikuti sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Apa yang Anda harapkan untuk 76 tahun kemerdekaan Indonesia saat ini? Saat ini saya berharap Indonesia dapat terbebas dari COVID-19, dapat bersatu kembali, yang terpecah-pecah semakin kuat persatuan dan kesatuannya antar umat, antar bangsa, antar suku, antar budaya, antar komunitas. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaannya telah diwawancari oleh saya. Saat ini saya sedang bersama Pak Ismartoyo selaku Ketua RW 2 Desa Silang. Baik, saya di sini mau melakukan beberapa sedikit wawancara kepada beliau. Yang pertama terkait pengertian wawasan kebangsaan menurut saudara. Wawasan kebangsaan menurut saya yaitu cara pandang diri kita terhadap keberadaan bangsa dan bernegara. Terus selanjutnya, seberapa penting sih wawasan kebangsaan menurut saudara? Menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat penting karena harapannya setiap warga negara itu nantinya memberikan kontribusi yang baik terhadap bangsa dan negara. Terus selanjutnya, siapa tokoh atau pahlawan nasional yang berperan dalam kemerdekaan? Soekarno-Hatta. Kemudian implementasi yang saudara lakukan terkait dengan bela negara. Keberadaan saya sebagai ketua RW yaitu partisipasi kita sebagai RW yaitu adanya kegiatan bersih desa, kerja bakti itu yang kami lakukan
posisi saya. Terus selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda tentang COVID-19 yang terjadi saat ini di Indonesia? Untuk COVID di Indonesia ini kadang naik turun, dari upaya pemerintah sudah bagus, namun kadang dari masyarakat kita sendiri yang terkesan bandel, mengabaikan bahwa kadang ada yang tidak percaya dengan adanya COVID, namun keberadaan COVID itu tetap ada. Itulah yang menjadi kendala untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian upaya apa yang Anda lakukan untuk menghindari terjadinya virus COVID-19? Perintah dari pemerintahan desa ke bawah itu kita harus selalu mensosialisasikan kegiatan 3M, melakukan kegiatan prokes dimanapun kita berada kepada masyarakat atau warga saya. Kemudian yang terakhir, apa harapan Anda untuk 76 tahun kemerdekaan Indonesia ini? Ya, harapan saya Indonesia akan lebih tangguh dan tumbuh sehingga menjadi Indonesia yang jaya. Kami telah menganalisis dari 3 narasumber tersebut, bahwasanya 3 narasumber tersebut telah memahami apa itu wawasan kebangsaan dan telah melaksanakan pengimplementasian bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa kita simpulkan, hakikatnya seluruh warga negara Indonesia harus bisa memahami apa itu wawasan kebangsaan, dan sehingga kedepannya bisa mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari, dari hal terkecil maupun dari hal yang terbesar. Tanamkan dalam diri kita dan lakukan kewajiban pengimplementasian bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.